Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saharyadi dari kelas C1 dengan NIM 290302238. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik matahari. Apa itu matahari? Matahari yaitu bola gas yang pijar dan skala keadaannya berbentuk bulat banar. Cahaya terpancar dari matahari disebabkan oleh adanya reaksi nuklir yang terjadi di inti matahari. Diameter matahari sekitar 1.392.684 km, kira-kira 109 kali diameter bumi, dan masanya sekitar 2 kali 10 kg. Massa matahari terdiri dari hidrogen, sisanya didominasi oleh helium, dan sisa massa tersebut terdiri dari elemen-elemen berat seperti oksigen, karbon, neon, dan besi. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu akibat perubahan gravitasi suatu wilayah di dalam sebuah awan besar atau awan molekul besar. Jarak rata-rata matahari dari bumi yaitu 1,496 kali 10 km atau 8 menit 19 detik. Urutan lapisan matahari yaitu ada inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Matahari bukanlah suatu benda padat yang homogen, tetapi seperti bola gas raksasa yang terdiri atas lapisan-lapisan yang berbeda. Pada bagian inti matahari, reaksi fusi nuklir berlangsung pada suhu sekitar 15 derajat Celcius. Inti matahari mengisi sepertiga jari-jari terdalam dari matahari. Dalam fisika, radiasi mendeskripsikan setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Bagian dalam matahari yang mengantar energi secara radiasi disebut sebagai daerah radiasi. Daerah radiasi ada pada bagian terluar inti matahari hingga jarak sekitar 0,8 jari-jari matahari. Konveksi adalah pengenaan molekul-molekul pada fluida, yaitu cairan atau gas. Fotosfer adalah lapisan matahari yang kita lihat sehari-hari. Cahaya sangat terang menyalakan lapisan paling luar matahari. Fotosfer terletak di atas daerah konveksi. Suhu di fotosfer sekitar 6000 derajat Celcius. Sedang kromosfer adalah lapisan tipis di atmosfer matahari dan memiliki kedalaman sekitar 2000 km. Nanokromosfer berasal dari fakta bahwa kromosfer memiliki warna kemerahan. Bagian terakhir dari lapisan matahari yaitu korona. Korona adalah bagian paling luar matahari yang dicirikan oleh rendahnya massa jenis dan tingginya temperatur. Karena lebih panas dari permukaan matahari, tetapi korona lebih redup dari matahari sehingga korona tidak tampak dari bumi. Ada beberapa contoh fenomena-fenomena matahari, yaitu yang pertama, gerhana matahari total. Gerhana matahari akan terjadi saat matahari, bulan, dan bumi berada di dalam satu garis lurus atau disebut dengan zigzag. Proses terjadinya ketika bulan secara keseluruhan menutupi cahaya sinar matahari. Pada saat itu, bulatan bulan akan menutupi atau lebih besar dari matahari. Efek dan dampak yang ditimbulkan oleh gerhana matahari total. Yang pertama, jika melihat secara langsung oleh mata telanjang akan merusak retina mata. Yang kedua, akan terjadi perubahan pada suhu bumi, angin menjadi kencang, namun tekanan udara menurun. Dan contoh yang kedua, ada gerhana matahari cincin. Sama seperti gerhana matahari total, gerhana matahari cincin terjadi pada saat posisi bulan berada di antara matahari dan bumi satu garis lurus. Proses terjadinya, jarak antara bayangan bulan dengan permukaan bumi cukup jauh. Akibatnya, bulan hanya menutupi sebagian dari matahari, sedangkan sisanya memunculkan cahaya matahari yang berbentuk cincin. Efek dan dampak yang ditimbulkan gerhana matahari cincin yaitu, jika kita melihat secara langsung dengan mata telanjang, tidak terlalu berbahaya. Namun, ada baiknya jika kita menggunakan kacamata. Sekian presentasi dari saya tentang karakteristik matahari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.